Bismillahirrahmanirrahim. Awal kejadian kamu adalah sperma yang kotor. Wa akhiruka jifatun qadhirah. Akhiranmu nanti akan menjadi bangkai yang sangat busuk baunya. Wa bainahuma tahmilu al-'adharah. Berada di antara awal dan akhir, kamu kemana-mana gembol, apa tadi? Taibon. Gembol kotoran, kamu mbak kotoran kemana-mana. Itulah kamu. Itu para ulama kalau mengingatkan. Jadi ketika kita melihat pribadi diri kita, kita harus rendah. Itulah Islam. Itulah saksiah Islam Muslim sejati. Menyikapi orang lain seperti apa? Harus memuliakan. Menganggap bahwa golongan manusia itu adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Saya muliakan anak Adam. Dan saya muat mereka di atas daratan dan di atas lautan. Kalau saya ingat ini, teringat masa lalu. Tadi itu wakilnya imam. Ini mantunya imam. Mohon maaf. Sana 30 tahun, sini 35 tahun, saudara. 35 tahun. Alhamdulillah. Bagaimana kita zaman dulu merendahkan. Seorang dikatakan sebelum masuk baiat mengikuti Islam jamaah, hidupnya tidak halal. La yahillu li thalathatin. Terusannya apa semua kan? Masya Allah. Allah sendiri menyatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri. Allah muliakan anak Adam. Kalau nyebut bani Adam semuanya sudah masuk. Apakah yang iman, apa yang ya, bani Adam, turunan anak Adam dimuliakan. Itu jenis makhluk yang termulia. Bagaimana malaikat disuruh sujud, disuruh menghormat. Artinya kita memposisikan orang lain, kita muliakan. Sehingga itu menjadi motivasi dasar bahwa manusia itu harus bersaudara. Harus bersaudara. Coba kalau kita ingat pesan Rasulullah SAW menjelang beliau wafat. Pesan terakhir. Apa pesan terakhir beliau? Namanya pesan terakhir ini pasti pesan yang paling penting. Ya. As-salah ya ibadallah, as-salah, as-salah. Wattaqullah fi ibadikum. Fi abidikum. As-salat, as-salah. Jaga salat, hubunganmu dengan Allah. Dan takutlah kepada Allah dalam menyikapi budak-budak kamu. Jawab. Padahal budak, mayoritas budak saat itu non-muslim. Non-muslim. Tapi Rasulullah mengangkat derajat manusia itu harus dihormati. Disitulah pentingnya apa? Persaudaraan dalam sebagai manusia. Sebagai manusia. Di sini dijelaskan bagaimana persaudaraan itu bukan hanya karakter asli. Bawaan manusia yang harus dinyatakan dalam kehidupan, Allah juga memerintahkan ya agar kita mau menjaga persaudaraan insaniyah, persaudaraan basyariyah. Persaudaraan basyariyah ini telah digambarkan dalam firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Termasuk ayat keagungan Allah, perbedaan antara bahasa kamu, warna kulit kamu, ras ya. Itu oleh Allah disuruh menghargai, diperintahkan menghargai. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki, perempuan, lita'arafu, supaya saling ta'aruf, saling mengenal, ta'amul, bergaul dengan baik. Inna akramakum indallah atqakum. Itu beberapa ayat atau rujukan yang menunjukkan persaudaraan kemanusiaan ini harus dijaga, harus dijaga keutuhan, namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dulu.
Ini belum bicara masalah Islamnya ini, ya. Kemudian contoh yang kedua ini kewajiban pertama. Kedua, kewajiban belas kasih di dalam Islam. Membelas kasihi orang lain. Itu wajib. Jadi itu bukan hanya untuk kemaslahatan pergaulan kita di dunia, tapi itu agama kita, saudara. Itu agama. Dalam Islam bukan hanya akhlak, tabiat yang sifatnya untuk kemaslahatan kita di dalam bergaul, tidak. Itu ada nilai pahala dan dosanya. Ada nilai pahala dan dosanya. Kita diperintahkan untuk belas kasih kepada orang di bumi ini. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang di dunia ini, nanti Allah yang ada di langit, makhluk yang ada di langit menyayangi kalian. Kita katakan tadi bukan hanya manusia, ya, man fil ardi semuanya. Coba kita pernah mendengar kisah bagaimana seorang wanita disiksa karena apa? Meninggalkan kucing terkunci. Tidak bisa makan, mati, disiksa di dalam neraka. Gara-gara tidak sayang kepada kucing. Sebaliknya yang sayang kepada anjing sekali aja, dengan rahmat Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Seorang wanita yang nakal, hari-hari pekerjaannya berzina. Suatu saat dia melewati tempat yang panas, haus, panas sekali. Dia ambil air minum dari dalam sumur. Setelah dia naik, dia jumpai anjing melet. Ya, anjingnya melet. Karena haus, dia turun, ambil lagi dengan dengan sepatunya. Dia minumkan sehingga anjing ini menjadi segar kembali. Fasyakarahallah. Allah mensyukuri dia sehingga faghfaralaha. Allah mengampuni. Itu gambaran sangat banyak sekali dalam kisah-kisah betapa dalam Islam persaudaraan rahmatan lil alamin itu betul-betul menjadi kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua. Yang ketiga, saya contohkan ketiga. Allah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi, ala kulli syai'. Allah mewajibkan kalian umat Islam untuk ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Ala kulli syai'. Kepada segala sesuatu. Ya, kepada hewan, kepada tumbuhan. Coba yang merusak tumbuhan dalam ayat disebutkan itu pekerjaan orang munafik, merusak alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari bepergian, beliau melihat gunung Uhud. Beliau katakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Ini adalah gunung yang cinta kita, kita cinta dia. Ya. Bagaimana dengan CAI, Cinta Alam Indonesia? Masih teringat? Itu kita ambil sunnahnya Nabi, bukan doktrinnya. Cinta kepada alam. Itulah Islam kita. Jadi kalau Islam diidentikan, disamakan, atau digandengkan dengan radikalisme, itu ada kalanya stigma negatif tadi, ada kalanya perbuatan orang munafik, ada Muslim sendiri yang dia masih punya keterbatasan dalam memahami Islam. Umat Islam. Tidak ada Islam mendatangkan penganiayaan, mendatangkan kehancuran, mendatangkan kezaliman. Tidak ada dalam konsep itu, tidak ada dalam Islam.